Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang insya Allah lebih indah dan lebih menyenangkan dari yang kemarin. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dihilangkan segala penyakitnya, dihilangkan segala penyakit dan kesempitannya, dimudahkan dan tercapai segala urusannya. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Yang sedang susah dan sedang gundah gulana mudah-mudahan segera diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang paling penting adalah selalu mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terbaik dan orang yang paling suci, sebagai uswatun hasanah atau contoh yang terbaik bagi kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan belak-belakan tentang masalah pengobatan, yang mana dalam hal ini tentu tidak lepas dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, karena dua kitab tersebut adalah imam bagi kita semua sebagai umat muslim. Jadi tidak boleh salah satu ayat ataupun huruf dari Al-Quran itu kita ingkari, karena dengan cara demikian berarti kita telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sengaja maupun tidak disengaja. Alhamdulillah, insyaallah sudah umum diketahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar dan abadi hingga menjelang kiamat mendatang. Jadi semua kelebihan-kelebihan atau ma'unah-ma'unah, karomah-karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh dan solehah, itu semuanya bersumber dari keberkahan Al-Quran Al-Karim, Al-Majid, Al-Aziz. Salah satu mukjizat dan bukti ma'unah dari Al-Quran adalah Al-Quran sebagai obat untuk segala macam penyakit dan juga penghilang rasa duka dan sebagainya. Al-Quran juga adalah penenang hati dan penghibur lara bagi umat muslim yang memang benar-benar teguh menjalankan agamanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang masalah penyakit, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa orang yang bisa mendapatkan rahmat atau kasih sayang atau ketenangan dan juga menjadi obat hanya bagi orang-orang yang percaya atau orang-orang mukmin. Akan tetapi bagi orang yang ingkar, baik ingkar secara keseluruhan atau kafah ataupun hanya ingkar sebagian saja, hanya akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Jadi ini yang menjadi dasar pertama untuk pengobatan segala macam penyakit, di samping hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah hukum berobat di sini ada 5 bagian ya. Yang pertama, jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa berobat hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Yang artinya tidak berobat pun tidak apa-apa. Kalangan ini mengkompromikan adanya riwayat anjuran untuk berobat dan hadis-hadis tentang sabar terhadap penyakit. Artinya di sini boleh kita memilih, boleh kita berobat, tapi ada syaratnya. Dan boleh kita tidak berobat, tentu juga ada syaratnya. Yang insya Allah nanti kita buka-bukaan di bagian akhir ya, atau setelah ini. Insya Allah satu persatu akan saya jelaskan dengan gamblang melalui dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis maupun qaul para ulama ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, an Ummil Ala qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah faqala abshiri ya Ummal Ala fa inna mardal muslimin yudhibullahu bihi khotoyahu kama tudhibun naru khabatsal zahabi wal fiddah. Dari Ummu Ala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummul Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Artinya, jika seorang muslim atau muslimah itu sakit, maka akan mengurangi dosa kita, akan menghapus dosa kita sesuai parah tidaknya penyakit yang kita derita, teman-teman ya. Nah, jadi itulah yang menjadi penyebab pilihan kita boleh berobat ataupun tidak ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Hadis ini. Sementara ulama Syafi'iyah Al-Qadi, Ibnu Aqil dan Ibnu Jauzi dari kalangan ulama Hambali berpendapat hukumnya mustahab atau dianjurkan atau disunnahkan. Jadi kalau yang pertama tadi adalah tengah-tengah ya, boleh-boleh saja, boleh pilih antara berobat ataupun tidak ya.
Sedangkan yang di sini, yang kedua, pendapat yang kedua disunnahkan. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab Majmu' syarahnya kitab Muhadzab ya, terbitan Kairo Darul Hadis, terbitan 2010, menuturkan beberapa hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya, an Abi Darda qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha ta'ala anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 3372. Dan juga berdasarkan hadis Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Arab Badui atau Arab perkampungan ya, mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ala tatadawi?" Qala na'am, ya ibadallah tadawau fa innallaha lam yada'da'an illa wada'a lahu shifaan aw qala dawa'an illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Yang artinya kurang lebih, wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berobatlah, karena Allah telah menetapkan obat bagi setiap penyakit yang diturunkannya, kecuali satu penyakit. Kemudian para sahabat bertanya, penyakit apa itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawabnya, pikun. Jadi pikun tidak bisa diobati. Selain pikun bisa diobati, asalkan tepat penyakitnya, insya Allah penyakit itu akan sembuh. Akan tetapi pikun tidak ada obatnya. Atau tua ya, umur tua, karena di situ sudah Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran, wa nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Jadi jika orang sudah tua, maka akan dikembalikan lagi seperti anak-anak. Akan tetapi perbedaannya, kalau anak-anak semakin lama semakin pintar, kalau orang tua semakin lama semakin bodoh, begitu ya. Itu namanya pikun, teman-teman ya. Jadi dikembalikan ke asal mulanya. Ini kalau padahal Yasin selalu dibaca ya, kalau udah mau dibaca hilang, teman-teman ya. Karena yang mau membaca ini setengah pikun gitu, teman-teman. Padahal selalu itu amalan harian ya. Dan hadis ini diceritakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya juz 4 ya, halaman 383. Nomor hadisnya yaitu nomor 1961. Dan berkata hadis ini hasan sahih. Dan diriwayatkan juga dalam Sahih Al-Jami'. Dalam kitab Sahih Jami' juga diterangkan hadisnya nomor 2930 ya. Juga hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang berbunyi, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya. Jadi setiap ada penyakit, selain yang satu tadi, selain pikun, itu langsung bersama obatnya. Akan tetapi obatnya kita harus mencari, tidak akan datang sendiri ya. Karena hidup ini adalah perjuangan, teman-teman ya.
Obat yang ia minum hanya sarana belaka. Jadi semua obat yang kita cari baik dari minuman atau benda apa saja itu adalah sarana. Jadi itu tidak bisa menyembuhkan, hanya saja adalah penyebab. Jadi dari sini bisa kita garis bawahi bahwa apapun yang sekiranya bisa menjadi obat itu bisa kita gunakan walaupun hanya mainan sekalipun. Karena kadang-kadang penyakit itu sembuh hanya dengan doa. Kadang-kadang kita harus melalui doa dan media. Dan kadang-kadang hanya cukup dengan media saja. Jadi bisa hanya dengan media saja tanpa doa. Karena media itu sendiri hakikatnya adalah doa, teman-teman ya. Kemudian bisa doa saja tanpa media. Dan bisa dua-duanya kita pakai dengan media ataupun doa. Jadi di sini bisa kita memakai media apa saja yang sekiranya bisa menjadi wasilah, walaupun itu hanya mainan, termasuk yang diributkan sekarang ini yaitu apa? Keris petir, apa itu batu getar ya kalau nggak salah, punya Gus Samsudin. Sebenarnya itu hanya media, teman-teman ya. Karena yang terpenting kita adalah doanya. Dan itu salah total, salah fatal orang yang mengatakan itu penipuan ya. Demi Allah itu salah total. Jadi harus belajar lagi di mana bagaimana perbedaan antara menipu dan hanya media. Itu harus kita bedakan. Kalau yang namanya menipu ya, apalagi yang dituduhkan mengatasnamakan agama katanya, itu berbeda, teman-teman ya. Doa dengan media itu berbeda ya. Doa dengan media itu berbeda, dan juga dengan tipuan itu berbeda ya. Tapi kalau dikatakan siasat itu bisa. Karena penyakit apabila itu dibawa oleh satu makhluk halus, makhluk gaib, misalnya jin, jadi itu bisa disiasati. Yang namanya jin, karena yang namanya makhluk sama dengan kita, ada kelebihan, ada kekurangan, jadi bisa disiasati dengan apa saja, dan itu yang bisa mengetahui untuk menyiasati makhluk halus tersebut hanya orang yang sudah ahli di bidangnya, teman-teman ya. Tidak bisa sembarang orang, begitu ya. Jadi saya sendiri kadang-kadang juga melakukan seperti itu ya. Kadang-kadang hanya karena kadang-kadang jin itu takut kepada duri ya. Jadi kalau orang yang sakit misalnya kena gangguan makhluk gaib yang takutnya ke duri ya, udah saya sendiri menyuruh cari duri atau misalnya bunga mawar atau apalah yang berduri ya. Karena memang sebagian makhluk halus memang takutnya ke situ. Ada yang takutnya ke setrum ya dan sebagainya. Karena macam-macam, sama dengan kita. Ada yang takut yang takut pisau, ada yang takut kaca, ada yang takut tabrakan dan sebagainya. Dan sama seperti kita, ada makhluk gaib itu yang yang terkejut, sama dengan kita. Jadi tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya beda alam, itu saja. Dan jasad kasar dan jasad halus, itu saja perbedaannya, teman-teman. Maka ini harus dipahami dengan baik ya. Jadi yang namanya penipuan, kalau seandainya misalnya yang kita sebutkan tadi, misalnya keris petir ya, kemudian dikatakan padahal itu keris mainan misalnya. Ini adalah keris asli misalnya ya. Ini keris asli. Kalau kamu ingin membelinya, ada orang yang sudah menawarkan harga sekian misalnya. Saya jual dengan harga sekian, asalkan kamu beli. Atau hanya dengan berkata, ini adalah keris asli, jika kamu berminat silahkan beli. Ternyata itu keris mainan, dan itu yang menipu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pengobatan dengan cara apa saja, baik itu mainan atau apa saja, kemudian digandeng dengan doa, itu bukan masalah, itu bukan penipuan mengatasnamakan agama ya. Jadi yang mengatakan demikian maka harus belajar agama dengan baik ya. Jangan mudah kita menuding orang lain karena kebodohan kita tentang ilmu tersebut.
dan karena kebodohan kita tentang membedakan hal-hal mana yang hak dan mana yang batil. Jadi ini kita harus kita perhatikan baik-baik dan kita harus berhati-hati, karena setiap langkah, setiap perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, apabila kita menuduh seseorang dan tuduhan tersebut meleset, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada kita, yaitu dosanya. Jelas ya? Jadi di sini alat itu hanyalah benda, itu hanyalah alat atau sababiyah. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi setiap segala sesuatu itu ada sebabnya, maka kita harus mengikuti sebab-sebab tersebut. Jadi seperti yang tadi, kalau misalnya makhluk halus tersebut takutnya kepada benda ini, maka kita harus bisa menggunakan ini atau dengan yang menyerupainya. Nah, seperti saya juga menggunakan kadang-kadang minyak goreng ya. Minyak goreng itu karena zatnya hampir sama dengan minyak zaitun, yang seharusnya pakai minyak zaitun. Jadi karena jarang sekali orang mempunyai minyak zaitun, maka saya pun menggunakan minyak goreng untuk sebagian pengobatan, baik untuk penyakit zahiriyah maupun batiniyah kadang-kadang. Dan yang paling penting itu adalah doanya, karena dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya sarana. Sarana itu boleh memakai apa saja, yang penting bukan bermaksud menipu. Karena sudah kita tahu bahwa perbedaan tipuan dengan sarana itu berbeda, atau kita mengakali berbeda ya. Jadi kalau menipu, kita merugikan orang lain ya. Yang namanya menipu bisa dua. Kita bisa merugikan orang lain atau hanya menipu sebagai senda gurau dan sebagainya. Jadi atau tipu mainan ya, tipu mainan. Nah, tipu main-main sama seperti kita mengatakan kepada orang lain atau teman kita, "Oh, kamu ditunggu si A di sana," katanya, padahal bohong. Jadi itu tipuan ya. Tapi tipuan yang tidak merugikan orang lain, akan tetapi yang namanya tipuan itu tetap dosa ya, tetap dosa. Kecuali kita sudah meminta maaf ya. Sama. Jadi yang namanya tipuan itu tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat demi keselamatan ya, karena menjaga diri adalah wajib. Jadi itu adalah sarana ya, bisa dipahami, silahkan dipikirkan sendiri untuk selebihnya. Jadi video ini saya khususkan untuk yang mau mencari kebenaran ya, bukan mencari pembenaran. Jadi di sini ada pilihan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah ketika menanyakan tentang mau berobat ataupun tidak ya. Jadi Rasulullah menjawab, "In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaka." Jika kamu mau, kamu bersabar, maka bagimu surga. Jadi kalau kita bersabar dengan penyakit tersebut, balasannya adalah surga. Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah sehingga Allah menyembuhkanmu. Kemudian setelah ini perempuan ini memilih untuk bersabar karena balasannya surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Imam Bukhari nomor hadisnya 5652, sedangkan di dalam Muslim, Sahih Muslim ini nomor hadis 2556. Mohon maaf ya teman-teman. Inilah saya. Jadi kalau saya ngomongnya itu berlepotan teman-teman, mohon dia maafkan ya. Nanti membaca pun nggak pasti ya, karena mungkin kebanyakan makan haram mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang penting saya menyampaikan sesuatu yang benar ya. Kalau masalah salah
itu memang batas kemampuan saya. Yang penting saya mengatakan apa adanya ya. Kemudian hukum yang ketiga makruh. Nah, jadi Imam Nawawi di sini menyebutkan bahwa hukumnya makruh bila kita membenci, tidak mau berobat ya. Banyak mengeluh dan tidak mau berobat. Jadi ini hukumnya makruh. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Raudhatul Thalibin ya jilid 2 halaman 98, wa yukrahu lil maridi kasratus syakwa wa tukrahul karahatu ala tanawulid dawa. Bagi orang yang sedang sakit banyak mengeluh hukumnya adalah makruh, dan dihukumi makruh membenci berobat. Jadi kalau merujuk seperti di sini berarti sama-sama sunnah berobat, karena kalau tidak berobat berarti makruh teman-teman ya. Dan nanti kita sebutkan secara rinci hukum-hukum berobat ya, karena hukum berobat itu ada 5 ya. Namun di sini kita akan membahas tentang obat atau ya obat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di sana ada 5 obat ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama madu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajarati wa mimma ya'rishun tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbuki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifa'ul linnas inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Tulisannya kekecilan teman-teman ya, enggak kelihatan, maklum saya enggak hafal ya. Jadi kalau tulisan kecil bacanya sering salah karena memang enggak hafal. Kalau hafal mudah ya. Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Ini perintah langsung dari Allah untuk lebah ya. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, dan lain-lain. Rasanya juga berbeda teman-teman ya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Jadi ini disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 68 dan ayat 69 teman-teman. Itu tentang madu ya. Jadi madu ini memang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri, dianjurkan. Makanya untuk orang tabib ya, untuk pengobatan tradisional yang dilakukan oleh sebagian ahli hikmah ya, memang menggunakan madu, karena madu ini memang langsung dari Allah yang menyatakan sendiri dalam Al-Qur'an, dan juga anjuran dari Rasulullah SAW sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah kurma. Kurma juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rubatan janiyya fakuli wasyarabi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka
makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah kepada manusia tersebut, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Ini kisahnya Siti Maryam ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran surat Maryam ayat 25 dan 26. Jadi ini tentang madu ya. Kemudian tentang madu ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Ini disebutkan di dalam riwayat Muslim ya, disebutkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu minyak zaitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Artinya minyak zaitun itu walaupun tanpa disentuh api seakan-akan bisa menerangi karena berkilau ya, terangnya luar biasa. Ini disebutkan dalam Quran surat Nur ya, ayat 35. Jadi ini minyak zaitun. Minyak zaitun yang zatnya hampir menyerupai, bukan menyerupai ya, bukan sama kan, tetapi hampir menyerupai, yaitu minyak goreng yang ada di Indonesia. Makanya saya sendiri yang paling sering menggunakan itu karena yang lebih mudah ya, lebih mudah. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Pohonnya merupakan yang pertama kali tumbuh di bumi sejak peristiwa banjir di masa Nabi Nuh. Buahnya juga disebut memiliki berkah besar karena didoakan oleh 70 nabi. Nah, jadi ini kelebihan minyak zaitun ya, dan pohonnya jadi luar biasa. Kemudian yang keempat yaitu jahe yang disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Jahe ini sangat besar sekali manfaatnya. Untuk semua manfaat-manfaatnya bisa dicari di Google ya, bisa dicari atau di buku-buku pengobatan, insyaallah ada semuanya. Jahe ini disebutkan dalam Quran surat Al-Insan ayat 17 ya. Kemudian yang kelima yaitu buah delima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Yang artinya di dalam keduanya yaitu ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Ini terdapat di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 68 ya, dan juga 69. Jadi ini 5 obat yang langsung disebutkan oleh Al-Quran sendiri ya. Kemudian 2 obat disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu jintan hitam ya. Jintan hitam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di dalam habbatus sauda atau jintan hitam terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Kemudian obat yang kedua, lidah buaya. Diriwayatkan dari Nabi Ibnu Wahbin ya. Dia berkata, kami bepergian bersama
Abban ibnu Utsman, ketika kami sampai di Milal, Umar ibnu Ubaidillah terkena penyakit mata. Ketika kami melanjutkan perjalanan sampai ke Rauha, sakitnya makin parah. Maka masalah ini diadukan kepada Abban ibnu Utsman. Abban lalu memerintahkan Umar untuk mengolesi kedua matanya dengan lidah buaya, karena Utsman pernah mendengar dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai lelaki yang terserang penyakit mata saat ihram. Olesilah keduanya dengan tanaman as-sobr, yaitu lidah buaya. Jadi langsung perintah dari Rasulullah sendiri, olesilah keduanya dengan tanaman lidah buaya. Ini diceritakan oleh Imam Muslim, teman-teman ya. Jadi tentang pengobatan sudah jelas ya, semuanya insya Allah sudah jelas. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang hanya sebagai sarana atau syariat ya. Oleh sebagian orang disebut syariat, atau dalam bahasa Indonesianya sarana ya. Jadi itu hanya sarana yang bisa menyembuhkan bukan itu, teman-teman ya. Jadi yang namanya sarana boleh memakai apa saja, dan itu bukan berarti tipuan, bukan menipu, teman-teman ya. Boleh jadi mengakali makhluk gaib yang memang bersarang di dalam tubuhnya. Karena memang makhluk gaib sama seperti kita, ada berbeda-beda cara takutnya ya. Jadi dengan memakai cara ini, makhluk halus misalnya, karena yang mengganggu makhluk halus maka bisa pergi dengan sendirinya. Dan banyak sekali yang tidak kita ketahui, karena ilmu Allah ini tanpa batas ya, dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, dan itu pun hanya sedikit. Begitu ya. Jadi untuk penyakit sendiri ya, hukumnya yang pertama adalah wajib. Di antara berobat yang dihukumi wajib contohnya adalah berobatnya seseorang dari penyakit yang menyebabkan ia meninggalkan perkara yang wajib. Jadi jika karena kita sakit lalu kita bisa menjadi penyebab tidak mengerjakan perintah Allah yang wajib, maka hukum berobat adalah wajib ya teman-teman ya. Kalau tidak ya enggak. Kemudian yang kedua adalah sunnah atau mustahab atau hanya dianjurkan. Jika tidak berobat berakibat lemahnya badan tetapi tidak sampai membahayakan diri dan orang lain, tidak membebani orang lain, tidak mematikan dan tidak menular, maka berobat menjadi sunnah baginya. Jadi kalau tidak menjadi penyebab seperti ini, maka hukumnya sunnah teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu mubah, boleh-boleh saja. Jika sakitnya tergolong ringan, tidak melemahkan badan. Kalau yang tadi sakit parah ya, walaupun tidak sampai mengganggu kewajiban kita sehari-hari, tapi sakitnya parah, maka itu sunat kita berobat ya. Namun yang ini penyakit ringan, tidak melemahkan badan dan tidak berakibat seperti kondisi hukum wajib dan sunnah untuk berobat, maka boleh baginya berobat atau tidak berobat. Dalilnya sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Yang keempat, berobat menjadi makruh dalam beberapa kondisi. Ini bisa bisa dicari di Google ya. Kalau ini ada di Google teman-teman ya. Saya kemarin ini dapatnya dari Google. Untuk menyingkat waktu, jadi saya ambil di Google teman-teman ya. Karena setelah saya baca penjelasannya di sini sudah jelas ya. Jadi tidak perlu memberi penjelasan yang lain. Daripada capek-capek menulisnya ya, atau menerangkan yang kadang-kadang lupa ya. Nanti yang keempat adalah makruh. Nah, dan ini dibagi dalam beberapa kondisi. Yang pertama, jika penyakitnya termasuk yang sulit disembuhkan, sedangkan obat yang digunakan diduga kuat tidak bermanfaat, maka lebih baik tidak berobat, karena hal itu diduga kuat akan berbuat sia-sia dan membuang harta. Jadi ini yang pertama, kondisi makruh yang pertama. Kemudian makruh yang kedua, jika seseorang
bersabar dengan penyakit yang diderita, mengharap balasan surga dari ujian ini, maka lebih utama tidak berobat. Dan para ulama membawa hadis Ibnu Abbas dalam kisah seorang wanita yang bersabar atas penyakitnya kepada masalah ini yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang kena penyakit epilepsi kalau nggak salah. Itu yang disebutkan, kisahnya sangat panjang hadisnya teman-teman ya. Yang ketiga, berobat makruh yang ketiga yaitu jika seorang fajir atau orang yang rusak dan selalu zalim menjadi sadar dengan penyakit yang diderita, tetapi jika sembuh ia akan kembali menjadi rusak, maka saat itu lebih baik tidak berobat. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau orang yang orang yang fasik misalnya, atau orang yang suka bermaksiat ya, yang suka bermaksiat dan suka meninggalkan perintah-perintah Allah, akan tetapi jika sakit orang tersebut bisa menjadi sadar, maka lebih baik tidak berobat, karena jika berobat berarti makruh, karena setelah sembuh nanti kembali ditakutkan kembali lagi, begitu ya. Kemudian makruh yang keempat, jika seorang yang telah jatuh kepada perbuatan maksiat lalu ditimpa suatu penyakit dan dengan penyakit itu dia berharap kepada Allah mengampuni dosa-dosanya dengan sebab kesabarannya, dan semua kondisi ini disyaratkan jika penyakitnya tidak mengantarkan kepada kebinasaan. Jika mengantarkan kepada kebinasaan dan dia mampu berobat, maka berobat menjadi wajib. Berarti kembali ke asal yang tadi ya. Jadi di sini kalau kita berharap kita tidak berobat karena kita berharap dengan penyakit itu kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita, maka lebih baik jangan berobat teman-teman ya. Karena memang itu yang lebih utama. Kecuali kalau sekiranya penyakit itu akan mematikan, maka berobat adalah wajib ya. Yang kelima, haram. Berobat itu haram. Jika berobat dengan sesuatu yang haram atau cara yang haram, maka hukumnya haram. Seperti berobat dengan khamr atau minuman keras atau sesuatu yang haram lainnya. Dan dalam hal ini ada tergantung kondisi ya. Kalau misalnya sekiranya dengan yang haram itu bisa sembuh, karena misalnya obat yang lain sudah tidak bisa untuk menyembuhkan, akan tetapi yang bisa menyembuhkan hanya dengan ini, maka itu dibolehkan ya. Maka itu dibolehkan walaupun dengan perkara haram. Akan tetapi kalau memang benar-benar bisa menyembuhkan ya, dan itu bukan berarti hilang haramnya, akan tetapi dimaafkan ya. Karena memilih hidup atau memilih sembuh itu adalah lebih baik ya, lebih baik jika memang tidak ada pilihan lain ya. Dan di sini semua orang yang sakit apapun itu, sering-seringlah dan banyak-banyaklah berdoa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa anta shifaan la, atau la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama wala alama. Jadi hadis tentang bacaan ini atau doa ini banyak ya, banyak macamnya. Akan tetapi intinya seperti itu, yang artinya Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah engkaulah penyembuh, tidak ada penawar selain dari penawarmu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit. Jadi ini ya, jadi bagi yang sakit-sakitan, sering-seringlah berdoa seperti itu. Bisa dicari di dalam hadis ya, karena itu sangat banyak sekali dan bisa juga dicari di Google ya. Untuk saat ini kita mempunyai mbah yang sangat baik teman-teman, Mbah Google ya, Mbah Google. Jadi kalau untuk masalah ini bisa dicari. Nah, akan tetapi orang yang tidak mempunyai pedoman dilarang ya mengambil
sesuatu yang di sana, karena yang di sana dikuasai orang-orang yang memang sebenarnya anti kebenaran, akan tetapi mengatasnamakan kebenaran. Saya sudah banyak ya mencoba mencari sesuatu yang memang sangat penting. Ternyata jika yang berbicara itu memang sesuai dengan kenyataan, maksudnya orang yang jujur yang berbicara, maka di Google diblokir sehingga tidak dibuka. Karena untuk Google sendiri dikuasai orang-orang salafi Wahabi, teman-teman. Ini perlu diketahui. Makanya kalau yang jujur, penulisnya jujur, yang mengatakan dengan sejujur-jujurnya, sangat jarang sekali yang bisa dibuka ya. Yang sangat dibuka. Paling banyak itu yang menulis adalah salafi Wahabi. Jadi memang hampir semua media dikuasai oleh Wahabi. Dan perlu diingat bahwa Wahabi itu memang sama-sama Islam, akan tetapi sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa Islam akan pecah menjadi 74 golongan. Yang akan selamat hanya satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang mengamalkan sunnah-sunnah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik dengan berbagai dalil atau contoh dan yang lainnya. Karena hadis ada 3 ya. Ada hadis yang disabdakan langsung oleh Rasulullah, ada hadis yang ditunjukkan langsung oleh Rasulullah tanpa sabda, ada hadis yang dikerjakan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah akan tetapi tidak diberi teguran ya. Tidak dikritik oleh Rasulullah, tidak disalahkan dan tidak dianjurkan. Jadi itu adalah hadis. Dan orang Wahabi, Salafi mengingkari hal-hal tersebut, karena di sana semuanya serba terbalik. Yang seharusnya menjadi bagus maka dirusak ya. Yang memang rusak itu dibagus-baguskan, karena memang ini adalah tanda akhir zaman ya. Tanda akhir zaman. Mungkin ini sudah cukup jelas dari saya penjelasan tentang pengobatan ya, dan perbedaan antara tipuan dan yang bukan tipuan di sini sudah saya jelaskan berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada. Namun mereka, para Wahabi, para Salafi ya, itu mengingkari hal-hal tersebut ya. Kalau misalnya terjadi kepada Rasulullah, maka itu pun akan diingkari juga jika berbeda dengan pendapatnya sendiri. Kalau terjadi hanya kepada sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, juga itu disangkal karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, karena hanya para sahabat katanya. Mereka mengingkari sabda-sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk berpegang teguh kepada para sahabat ya, para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Kemudian jika terjadi kepada para ulama dan tidak terjadi di para sahabat, itu makin menggila teman-teman ya. Mereka tidak mengakui bahwa al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Makanya para ulama itu berbeda pendapat karena memang pewaris para nabi, bukan pewaris satu nabi ya. Itu sebabnya para ulama itu berbeda pendapat, karena setiap manusia, setiap kepala bisa juga berbeda pendapatnya. Jadi itu yang penting, kita ikut ulama, udah kita aman, dijamin aman teman-teman, dijamin aman sesuai dengan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa mendekat langsung kepada Allah, maka mendekatlah dengan orang yang dekat kepada Allah. Atau kalau kita tidak bisa mendekat dengan orang yang sudah dekat dengan Allah, tapi mendekatlah dengan orang yang mendekat dengan orang yang dekat kepada Allah. Begitu seterusnya. Sehingga menjadi mata rantai yang sangat kuat. Itu namanya silsilah atau sanad ya. Nanti di akhirat pasti bermanfaat teman-teman ya. Ini sudah jelas ya. Mudah-mudahan
ini mengandung keberkahan, dan mudah-mudahan channel ini juga semakin berkembang dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa semakin hari, tiap saat bisa menyumbangkan pendapat-pendapat yang bermanfaat ya, sesuai keilmuan yang saya miliki sendiri. Karena tidak mungkin kalau saya tidak mempunyai ilmunya saya akan bercerita, kecuali saya sendiri sudah gila. Namun satu kekurangan saya yang paling menonjol yaitu kalau baca tidak fasih teman-teman, karena sudah saya ceritakan dari sebelumnya. Setelah saya pernah kecelakaan, jadi saya pun kalau baca sering gak nyambung, sering lupa di pertengahan. Bahkan ketika saya sholat sendiri, ketika membaca surat Al-Fatihah kadang-kadang putus, hilang, udah sampai kemana gitu saya bacanya. Kadang-kadang saya lupa yang mau dibaca yang mana, padahal saya sudah hafal kan, setiap muslim pasti hafal. Kadang-kadang saya lupa apa benar bacaan ini. Kadang-kadang kalau sudah konslet, tapi jarang teman-teman ya. Kalau sudah konslet seperti itu. Jadi itu yang paling sering, ya. Nah, yang paling sering karena memang ada sebabnya. Tapi alhamdulillah semakin hari semakin ada perbaikan ya, ada perbaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan segera baik secara sempurna ya. Jadi ini sudah jelas yang saya bahas ya tentang berobat dan tentang tipuan, yang dikatakan tipuan dalam berobat. Saya tidak membela yang salah, akan tetapi saya meluruskan karena saya sendiri yang mengetahui tentang ilmu pengobatan, saya sendiri yang mengetahui tentang hukum-hukum berobat dan cara-caranya, sesuai yang digariskan oleh Allah, sesuai yang digariskan oleh Rasulullah, sesuai yang digariskan oleh para ulama ya. Begini sudah jelas ya. Jadi jangan pernah mengada-ngada. Sesuaikan, biasakan kita menilai orang lain dengan cara berbaik sangka. Jangan pernah kita berburuk sangka, karena ini sangat dilarang oleh Rasulullah. Dan ini Wahabi, para Salafi ini mengingkari hadis ini ya. Jadi yang mereka utamakan adalah berburuk sangka ya, berburuk sangka. Tapi dengan bangganya mengatakan yang disebut ahli sunnah wal jamaah, yaitu jamaah yang berjamaah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak nyambung. Kalau terputus, tidak ada mata rantainya, tidak ada sanadnya, tidak akan diakui. Mereka mengingkari semua mazhab, akan tetapi mereka sendiri ingin menjadikan mazhab. Jadi semua orang supaya mengikuti mereka, supaya bermadhab kepada mereka. Itu adalah kedustaan yang luar biasa. Tapi perlu diingat ya, dari dulu yang namanya Wahabi Salafi kalau berhadapan dengan saya, demi Allah tidak ada yang berkutik ya. Apalagi berhadapan dengan para ulama. Ada yang menantang saya, kamu tahu apa? Kamu nggak paham ini, katanya. Saya ketawa saja. Saya dulunya debater teman-teman, demi Allah. Kalau dulu di Facebook saya paling sering berdebat ya. Saya kalau untuk Wahabi saya jadikan halaman ya. Di sana bisa dicari Suhairi ya. Halaman Suhairi Wahabi vs Aswaja, ada yang begitu banyak di sana. Ada beberapa halaman. Dan juga dulu saya sering berdebat dengan agama-agama lain, karena memang saya mulai dari anak-anak saya belajar di situ teman-teman ya. Akan tetapi setelah lama-kelamaan saya rasa karena hal itu hanya membuat kerasnya hati, maka saya tinggalkan ya. Jadi jangan macam-macam. Jadi bukannya saya tidak paham ya, bukannya saya tidak paham, akan tetapi saya tidak mau ikut campur kecuali yang bisa merusak orang banyak. Jadi kalau hanya berbeda pendapat itu wajar, karena
pendapat setiap orang tidak sama dan kemampuan setiap orang tidak sama. Yang penting tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, wajar. Seperti para imam, para ulama madhab itu berbeda pendapat walaupun dengan gurunya. Akan tetapi tidak menentang, saling menghargai perbedaan. Itu yang harus kita jaga. Karena itu anjuran langsung oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengingkari hal tersebut. Kalau kita merasa sebagai muslim. Kalau orang kafir, non muslim, itu wajar. Karena memang di luar kita. Di luar agama kita. Dan mereka tidak mempunyai dalil-dalil tentang hal tersebut. Ya. Tentang hal tersebut. Jadi ini pernyataan saya secara tegas ya, supaya kita semuanya berhati-hati. Sudahi semua perbuatan yang kurang baik. Sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Jangan sibukkan diri kita dengan orang lain. Apalagi yang salah kita. Karena kita memang ilmunya hanya sedikit, akan tetapi merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena kesombongannya ya. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah bersabda, barang siapa yang merasa alim, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang paling bodoh. Paham ya? Nah, jadi kalau kita sudah merasa lebih pandai dari orang lain, dari para ulama, berarti kita sangat bodoh berarti. Karena yang paling banyak mengkritik itu karena kebodohannya. Makanya kalau saya menjelaskan sesuatu itu saya ambil dari berbagai sisi. Kalau ada perbedaan pendapat, saya bacakan perbedaan pendapat tersebut. Supaya kita bisa memakai pendapat tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bukan untuk dipertentangkan. Karena perbedaan itu adalah indah. Sebagaimana cabai, kalau dimakan sendiri pedas luar biasa, nggak enak sama sekali ya. Kecuali bagi orang-orang tertentu. Akan tetapi kalau dikumpulkan dengan garam yang asin, kemudian micin, kemudian bawang ya, dan sebagainya, jadi rasanya enak, gitu ya. Sama seperti itu. Itu adalah guru sebenarnya bagi kita. Itu adalah contoh zahiriah yang ada di sekitar kita. Karena guru itu ada 4. Saya tidak sebutkan di sini. Kalau ada waktu, insya Allah nanti saya bahas di video tersendiri. Karena ini sudah 1 jam ya, hampir 1 jam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya, karena itu memang murni dari kebodohan saya. Dan apabila ada kebenaran, itu murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Saya akhiri dengan doa majelis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.